Halo Bang. Halo Mas Agri. Hai. Halo Bang Will. Pasca acara YouTuber Nusantara, Agri Fanani itu jadi fenomenal. Walah enggak lah. Terutama jadi objeknya si Roy Suryo. Nah itu bener. Itu Kalau yang fenomenalnya ya MC-nya lah. tunggu dulu. Kalau itunya bener. Kenapa Roy Suryo membuat framing bahwa Agri Fanani ini adalah konten kreator mesum? Oh. Coba pertanggungjawabkan dulu. Sejarahnya ada di sini nih. Nah, itu gimana? Nah, kebetulan kita ada di bandara nih. Oke. Mau kemana, Gri? Ya pokoknya Mau jalan. Mau jalan-jalan sama Bang Bil aja. nanti Roy Suryo ngulik-ngulik lagi nanti ya. Saya ngonten dari tahun 2012. Oke. Kemudian pada saat itu belum terjadi apa niche-nya gitu ya. Oke. Bentuknya apa nah. Niche itu apa? Niche itu apa? Boleh jelaskan. Genre. Ya, Kategori kita mau ngonten mau ini. apa gitu. Nah, itu belum. Nah, seiring dengan Covid, Bang. Nah, diperlukan banget informasi bandara. Regulasi bandara, knowledge bandara, semua yang berkenaan dengan bandara, tentu penggunanya yang terbanyak waktu itu adalah TKW dan TKI seluruh dunia. Kenapa bandara? Maksudnya apa hubungannya Mas Agri dengan bandara gitu? Iya bandara aja. Informasi guys, beliau ini 01-nya bandara suka ya bandara aja. Gua suka bandara kok. Nah, penontonnya siapa? Penontonnya TKI dan TKW seluruh dunia. Nah, karena penontonnya TKI dengan segala problematiknya, waktu itu memang kita fokus ke TKI yang memang mundar-mandir Indo negara di mana dia kerja, sama problem-problem TKI yang banyak banget di luar negeri. Nah, termasuk problem yang diintipin sama Roy Suryo itu lah. Yang mesum-mesum itu. Kenapa maksudnya dibilang mesum itu gara-gara apa? Gitu? Mungkin dia terjebak sama sampul ya. Thumbnailnya itu. Thumbnail. Jadi tidak terbiasa baca isi, mempelajari isinya apa, menonton apa isinya. Nah, dia langsung judge bahwa mesum gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bang. Aku juga nggak hide, nggak private, masih utuh aja, nggak delete juga. Gitu. Intinya isi dari video itu bukan bicara pornografi atau porno aksi kan? Peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh beberapa TKW yang ada di luar negeri ya. Iya, ada yang mohon maaf pacaran sama India, Pakistan, Bangladesh, Filipina. Nah itu tuh artinya peristiwa-peristiwa problem itu banyak. Pelecehan seksual juga ya, Mas ya? Atau gimana? Pelecehan seksual sih tidak, tapi banyak yang suka sama suka kali ya. Karena mungkin suaminya di rumah, dia di luar negeri, atau kebalikannya, suaminya di luar negeri, istrinya di rumah. Nah itu problem itu kemudian yang menyeret beberapa teman-teman itu ke sana. Maksud membuat konten itu sebenarnya kita juga untuk menyadarkan agar berhati-hati gitu ya. Jangan sampai kemudian terjebak dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, karena biar bagaimana sulit dituntut tanggung jawabnya. Walaupun memang beberapa banyak juga yang bahagia ya, kawin dengan India bahagia hidup di sana. Itu banyak banget, nggak sedikit kawin dengan orang Arab, bahagia juga di sana, bahkan menjadi orang terkaya juga ketika pulang di Indonesia. Itu banyak banget. Itu. Tapi kan ketika kemudian beberapa banyak teman yang kurang beruntung, tentu akan mengalami quote-unquote nasib yang tragis gitulah. Banyak sekali sampai ke bunuh diri, pembunuhan, bla bla bla, banyak. Jadi video itu sebenarnya edukasi. Bukan video porno. Bukan. Mas Agri menceritakan kan? Karena isi kontennya aku lihat Mas Agri memberitakan informasi-informasi. Iya, itu video informasi yang tujuannya memang untuk edukasi. Seringkali saya bilang hati-hatilah, sayang juga kalau seperti ini. Banyak banget dengan segala problematiknya itu. Dan sambutan penonton ya positif sih. Ya merasa bahwa itu tuh penting untuk mereka supaya tidak terjebak ke hal-hal yang kita nggak kehendaki. Tapi Roy Suryo karena mungkin dulu kan kita lihat antenanya ada 18 atau 32 itu parabolanya itu buat nangkep hal-hal yang kayak gitu, kita juga nggak tahu juga ya. Biasanya gini Bang,
Orang yang bilangnya porno, sesungguhnya dia sendiri porno. Iya. Orang yang bilang pro rakyat, untuk rakyat, sebenarnya enggak. Iya. Sebenarnya enggak, sama sekali enggak gitu. Nah itu ya apa, fenomena apa nggak tahu, Iya. habit atau apa nggak tahu. Kalau aku sih ada melihat begini Mas, ada perubahan ketika kemudian problem ijazah ini kayaknya mereka mengalami problem. Sekarang mereka coba untuk memutar, untuk menghajar ketua YouTuber Nusantara dengan istilah ceboker Nusantaranya, kan gitu. Ini problem-problem yang nampaknya diputar sama Roy Suryo. Iya. Dia udah jadikan objek terutamanya ketua umum, karena ketua umum yang mesra banget sama Pak Jokowi. Dan memang kontennya Mas Agri juga hajar-hajar Roy Suryo. Nah, sekarang kita anggaplah di penghujung pembicaraan ini. Apa yang kemudian bisa Mas sampaikan untuk membuat Roy Suryo harus sadar, dan kedua, bagaimana rakyat kemudian tidak terkontaminasi dengan cara-cara Roy Suryo itu? Sulit berharap ketika kemudian tujuannya kita menyadarkan Roy Suryo. Oke. Tapi bagaimana kemudian kita membentengi masyarakat supaya tidak tercemar oleh omongan jelek Roy Suryo. Oke. Tidak tercemar oleh mulut bau busuknya Roy Suryo. Oke. Itulah tugas kami, Ceboker Nusantara. Memang benar-benar nyepokin apa yang keluar dari mulut Roy Suryo. Persis seperti kotoran, mohon maaf, yang keluar dari lubang lain yang memang perlu dicepokin. Itu tugas kita, Bang. Iya. Nah, sampai dengan hari ini aku melihatnya apa ya? Berbagai macam upaya yang mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi nggak berhasil, ya nyaris gagal. Cara apapun dia akan lakukan. Hanya ada satu cara yang mungkin menganggap mereka, waduh, Jokowi kok nggak bisa-bisa ya? Nah, masyarakat kok nggak percaya sama gua ya? Masih percaya sama Jokowi ya? Betul. Oh, ternyata bentengnya YouTuber Nusantara. Itulah kemudian dihajar juga YouTuber Nusantara. Cebokers itu kan cerdas bongkar kebohongan Roy Suryo. Nah, Cebokers. nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita nunggu endingnya sih. Gitu. Nanti mau seperti apa kasus atau ulah Roy Suryo ini. Tapi ya nggak apa-apa, mau ngomong apapun, mau nyerang dengan cara apapun, enjoy sih, Bang. Betul. Enjoy ya. Kalau aku juga lihat begini Mas, sekarang kan pintu restoratif justice sudah tutup tuh, sudah selesai. Dan kemarin aku audiensi dengan teman-teman Polda, memang mereka bilang sudah berkas P21 udah selesai, ya tinggal diserahkan. Jadi sudah tidak ada lagi proses pengambilan keterangan dari saksi ahli bla bla bla, tidak ada lagi RJ karena Rismond kan sudah dipisahkan itu, sehingga ada berita acara baru sekian. Nah, jadi P21 udah sebentar lagi gitu. Itu aku audiens. Cuma tanggalnya hari apanya itu kita nggak dapat itu, tapi yang jelas kemarin sudah rampung dan tinggal dikirimkan ke apa. Nah, apakah mungkin karena ini akan P21 akhirnya mereka juga lagi kencang-kencangnya, karena konon mereka bakal demo besar-besaran juga ini. Siapa yang mau demo? Ya mereka ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, tanggal 16 kalau nggak salah. Kalau masalah demo, mengerahkan massa atau punya basis massa, kuatan mana Roy Suryo sama Amin Rais? Kalau secara basis massa ya, yang notabene Muhammadiyah, Amin Rais, bekas ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, pimpinan partai politik, orang pergerakan. Kalau dibilang kuat-kuatan mana ngerakin masa Roy Suryo sama Amin Rais? Amin Rais yang mengancam-ngancam, bahkan sudah turunkan people power, itu aja sama Gibran, ya udah enggak apa-apa. Coba aja kalau bisa. Gitu doang. Faktanya beberapa gelintir orang turun di Solo waktu itu, ditemuin sama Mas Gibran. Pak sini, ada apa sih? Enggak Mas. Enggak apa-apa, sampaikan aja apa masalahnya. Enggak. Malah begitu malah. Akhirnya ya udah dialog apa yang mau disampaikan Mas Wapres dulu wali kota diakomodir. Nah, apalagi itu sekelas Amin Rais loh. Apalagi sekelas Roy Suryo yang sudah dipastikan yang pasti datang adalah mama yang kerudung pink, kembang-kembang, yang kalau di depan kamera, nah congkel-congkel gigi gini, nah itu paling. Nggak apa-apa. Biasanya kan orang yang justru kita itu harus fokus kepada orang yang tidak pernah ngomong, orang yang tidak pernah mengeluarkan ancaman. Tapi kalau orang yang ngomong terus, gampang mengeluarkan ancaman, itu sesungguhnya nol, Bang. Nol, faktanya nggak ada, nol semua.
Itu jadi ya enjoy aja lagi. Yes. Berarti kita tinggal tunggu kapan mereka di P21 dan congornya Roy Suryo tetap akan kita nikmati bersama. Iya. Kalau sudah P21 berarti Rismon sudah pasti di RC dan pasti sudah SP3 nanti ya? Ya, otomatis dia ditinggal tidak menjadi dokumen yang di P21 kan tidak. Polda Makanya salah satu yang membuat keterlambatan itu kan ada restrukturalisasi pemberkasan kasus, keterangan Rismon semua itu kemudian diperbaiki lagi. Ya. Gitu. Selamat ya Rismon. RJ-nya berhasil, SP3 sebentar lagi, dan selamat juga kepada Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan yang lain bakal menikmati P21. Tapi yang jelas kalau Rismon kan tetap masih ada utang. Oh, itu soal lain. Dua sisi yang berbeda. Iya. Dan aku ngelihatnya Rismon gentleman menghadapi semua masalahnya kok. Wow, mantap. Satu sisi dia mau nyelesain dengan Pak Jokowi, sisi lain dengan Bang Bil ya monggo lah. Siap. Gitu. Oke. Itu Bang. Demikian kami dari tempat yang paling indah dan nyaman. Jaga kesehatan. Dasar MC lu. Dadah. Dadah.